Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia saat ini. Apakah yang terbaca untuk energi dia, orang yang kau fokuskan. Dan ingat, buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan coba cek seseorang yang mulai mendekat ke kamu. Di sini ada ya, dia seperti ini isi hati dia atau perasaan terdalamnya dia ya. I'm terrified. Dia sangat takut saat ini. Takutnya artinya banyak ya. Takut untuk mengatakan cinta kah? Takut dia mengecewakan kamu kah? Takut dia menyakiti kamu kah ya? Atau takut tidak bisa membahagiakan kamu. Jadi dia banyak ya. Nanti kita coba lihat kemana arah dari takutnya ini gitu loh. Oke? Nah, seseorang ini, I imagine you naked. Seseorang ini selalu membayangkan kamu, selalu berkhayal tentang kamu, atau membayangkan kamu berada di dalam keadaan yang mungkin mohon maaf ya tanpa busana atau apa begitu ya. Dia tuh kayak suka sih berimajinasi tentang kamu, seolah ya mungkin apakah seseorang ini saat ini mungkin terkoneksi dengan kamu tapi kamu berjauhan, atau saat ini kamu dengan dia hanya berteman tapi dia menyukai kamu dan dia menyimpan rasa itu. Atau bisa jadi seseorang yang mengagumi kamu atau fans bagi kamu ya. Mungkin dia ngefans banget nih sama kamu ya. Apalagi sekarang kan udah zamannya sosialita, Facebook, TikTok ya. Itu kan kadang kan kita sering tuh ngeliatin ada pada kita nggak kenal tapi kok aku ngefans sama dia ya. Bahkan kamu itu kayak sering nih ya dibayangkan sedang beginilah, sedang begitulah. Bahkan dia punya keinginan untuk mendekat tapi takut gitu loh. Takut apa? Ya mungkin takut kamu sudah punya pasangan, atau takut nantinya dia ditolak gitu loh. Jadi itu ya. Kita akan coba cek lagi apa lagi di sini. You make my heart full. Jadi dia juga mengatakan, seseorang ini mengatakan kamu membuat hati aku full. Kamu itu membuat hatinya itu makin cinta sama kamu, memiliki perasaan yang begitu besar kepada kamu. Jadi ini ya, ini yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Mungkin kamu tidak berbuat apa-apa, kamu tidak melakukan apa-apa gitu loh, tapi dia menyukai kamu. Ya, dia sangat terobses sama kamu mungkin. Dan dia kayak ngerasa, wah hati aku ini full nih buat kamu nih. Tidak ada lagi selain kamu gitu loh. Jadi itu, tapi kenapa dia takut? Apakah di sini kamu sudah punya pasangan, atau dia sudah punya pasangan tapi mendekat ke kamu takut ya? Atau di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia? Oke? Atau di sini bisa jadi seseorang mantan, atau mungkin seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu tapi masih belum selesai dengan kamu. Tapi dia masih punya rasa cinta kepada kamu ya. Ini dia. Nah, ada juga seseorang ini, I need more balance. Aku membutuhkan lebih lebih balance, lebih seimbang saat ini. Mungkin dia berada dalam keadaan tidak stabil. Mungkin dari segi finansial kah? Atau dari segi cintanya. Ya, mungkin bisa jadi dia punya masalah dari segi keuangan. Dia butuh kamu untuk menstabilkan keuangannya. Ya mungkin butuh support dari kamu, butuh bantuan dari kamu. Atau jika di sini tentang sebuah hati yang terluka, seseorang ini butuh kamu, dia pengen mendekat ke kamu, pengen mencari kamu, dia kayak butuh healing, butuh menyembuhkan dirinya, karena dia tahu kamu itu adalah orang yang bisa membuat
nyaman siapapun. Dan kamu itu mungkin orang yang baik, orang selalu positif ya, orang yang selalu menuntun ya seseorang, mungkin seseorang yang ke arah yang lebih baik gitu loh. Jadi itu dia mencari kamu karena dia tahu kamu orang yang bisa membantu dia untuk menyembuhkan, untuk move on gitu ya. Bisa jadi. Oke. Atau di sini mantan. Karena banyak ya, tergantung kamu merasakan yang mana nih. Seorang mantan yang sudah meninggalkan kamu ya, mungkin bisa jadi saat ini dia lagi tersakiti, dia lagi dikhianati juga, atau dia lagi terluka hatinya ya, sehingga akhirnya dia mencari kamu mungkin untuk move on, untuk mengatakan kata maaf ya, dia atau dia pengen kembali ke kamu begitu ya. Itu. Nah, di sini juga ada juga sih dari beberapa dari dia ingin mengatakan I lie awake thinking about our future ya. Aku berbohong terkadang terbangun ya, memikirkan tentang kita, tentang masa depan kita. Jadi ada juga dari dia itu memikirkan tentang masa depan bersama dengan kamu. Kita bisa bahagia nggak ya nanti? Kita bisa happy nggak ya nanti ya? Intinya banyak yang dia impikan untuk bersama dengan kamu di sini. Oke? Jadi bisa jadi dia takut nanti tidak bahagia bersama dengan kamu, takut nantinya dia tidak bisa memenuhi keinginan kamu gitu loh. Banyak sih ketakutannya. You hurt me, but that's okay I guess. Kamu menyakiti aku, tapi it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Jadi ada juga seseorang yang merasa kamu yang sering menyakiti dia, tapi dia masih tetap menyukai kamu. Namun dia takut ya, takut untuk mungkin mengatakan cinta kepada kamu ya. Mungkin dia ini merasa tersakiti karena apa? Karena mungkin kamu yang meninggalkan dia nih ya, atau kamu menolak dia ya, atau ada kata-kata kamu nih yang menyakiti hati dia, sehingga dia merasa ya nggak apa-apa karena dia tulus sama kamu ya, karena dia punya cinta yang tulus terhadap kamu di sini. Oke? Nah, kita akan coba cek apa yang terbaca di sini dari kartu tarot ya. Kita cek dari tarotnya seperti apakah klarifikasi. Oke, udah jatuh satu kartu. Bagi teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar ya. Oh, banyak sekali. Ada Queen of Pentacles. Jadi aku melihat sosok ini bisa juga ya, dia adalah orang yang mandiri. Jika dia perempuan, dia mandiri banget. Atau takutnya nanti kamu ketergantungan sama dia. Nah, mungkin itu juga yang ditakutkan, apakah di sini kamu atau dia. Karena ini juga bisa vice versa ya. Maka di sini ada ketakutan. Di sini ada di artis. Nah, beberapa dari dia itu kayak ngelihat kamu itu adalah sosok yang dikagumi ya. Mungkin kamu tuh seperti public figure bagi dia, dan dia takut untuk mendekat karena tidak ada ya, mungkin tidak ada keseimbangan di sini. Mungkin banyak perbedaan ya dari status sosial. Mungkin kamu adalah orang yang sukses, orang yang hebat ya, tapi dia orang yang biasa aja. Makanya dia takut untuk mendekat ke kamu, padahal hatinya tuh kayak pengen banget gitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Oke. Mungkin kamu juga ngerasakan emang sih ada gitu ya, orang yang suka perhatiin aku, orang yang suka nanyain aku gitu ya, tapi dia nggak apa ya, dia diam aja gitu loh, dia nggak bertindak, dia nggak action. Itu membuat kamu ragu juga, dia sebenarnya suka nggak ya sama aku. Jadi kamu juga berasumsi yang lain-lain jadinya, yang aneh-aneh gitu ya. Oke. Ini ada Queen of Cup. Aku juga melihat beberapa dari mereka ini ada juga yang mungkin dikatakan single parents, yang mulai ingin mendekat ke kamu. Tapi kalau dia benar-benar baik, tulus, ya kenapa tidak gitu ya. Nah, dan aku juga ngelihat di sini ada the lover. Ada juga yang ingin mendekat ke kamu. Itu siapa? Seseorang yang sudah memiliki pasangan. Dia melihat kamu mungkin karena kamu orang yang berbeda, kamu punya daya tarik yang luar biasa, atau dia merasa terobses karena body kamu, wajah kamu, gantengnya kamu, tampannya kamu, atau cantiknya kamu, bahenolnya kamu gitu ya.
Jadi banyak di sini seseorang itu karena dia sudah punya pasangannya nih. Jadi kenapa alasannya? Apakah dia tidak bahagia dengan pasangannya? Namun jika tidak bahagia, kenapa? Dia tidak meninggalkan pasangannya. Ya, jadi di situ kamu harus bisa paham, harus berpikir bijak. Jangan sampai, oh dia punya uang, dia baik, aku semua kebutuhan aku terpenuhi, tapi komitmen tidak ada. Jadi apakah itu yang kamu cari? Hubungan jangka pendek. Ya, sebenarnya yang kamu butuhkan adalah hubungan jangka panjang, bahagia bersamanya. Tapi ini kenyataan, seseorang ini hanya memanfaatkan kamu. Dia hanya mencari kesenangan aja. Apakah ini yang harus kamu pertahankan? Kamu harus benar-benar bijak di sini, mengambil keputusan. Karena seseorang ini akan mulai mendekat. Jika memang benar-benar ada, coba abaikanlah dia. Karena itu tidak akan baik nantinya untuk kamu. Kamu akan kesulitan menemukan seseorang ya yang untuk hubungan jangka panjang itu sulit banget. Karena hati kamu nanti akan tertutup karena dia. Karena seseorang sudah punya pasangan ini kan kayak udah berpengalaman nih, ya menarik ke hati kamu. Jadi akhirnya ya kamu terjebak dalam cinta segitiga, terjebak dalam cinta yang mungkin tidak ada kepastian, ya. Oke. Nah, jadi di sini kamu itu selalu akan mulai berpikir, benar juga ya. Kalau aku terima, otomatis aku akan terjebak nih. Tidak akan ada komitmen, tidak akan ada kebahagiaan gitu loh. Nah, jadi apa yang kau pikirkan di sini, ini bisa akan jadi kenyataan. Oke, nah aku juga ngelihat seseorang ada juga yang sangat memikirkan kamu, dan ternyata di saat dia memikirkan kamu juga seperti itu. Seolah-olah ini mirror antara kamu dengan dia. Ya, semoga aja apa yang dipikirkan kamu juga mikirinnya. Karena ini juga bisa vice versa ya. Oke, ini ada di Hero Pen. Nah, seseorang ini termasuk orang yang punya spiritual yang cukup bagus, orangnya rajin ibadah, orangnya baik gitu ya. Dan ini akan mengayomi, walaupun dia perempuan ataupun laki-laki, dia sama bisa akan mengayomi, membawa kamu kepada jalan yang benar, jalan yang baik begitu ya. Ini ada strength, kesabaran. Ada sih orang yang sabar, tapi orang yang sabar ini itu cara dia untuk menaklukkan kamu. Jadi orang sabar ini dia itu kayak, wah aku sabar nih untuk menunggu kamu. Mungkin kamu sudah punya pasangan saat ini, tapi dia akan setia menunggu kamu. Dengan sabarnya akhirnya ya mungkin karena jodoh juga ya, akhirnya kamu dengan dia bertemu. Oke. Kita coba cek untuk siapa dia lagi, dan nanti kita akan coba lihat inisialnya ya. Oke. Wah, temannya teman sekolah. Ini ada ya, beberapa dari kamu terkoneksi dengan teman sekolah. Temannya teman juga, kamu punya teman, dan temannya teman kamu itu kayak ya mungkin di saat ada pertemuan, ketemu tuh ngobrol, berkenalan ya. Di situ akhirnya ya punya rasa. Nah, akhirnya ya udah. Ini tetangga ya. Tetangga ini mungkin dia sering nih ngeliatin kamu, sering ketemu, berpas-pasan lah gitu ya. Saat keluar dia keluar rumah, saat dia pergi ke kantor kamu juga pergi ke kantor ya. Tapi hati-hati, bisa jadi tetangga itu adalah the lover, seseorang yang sudah punya pasangan, tapi dia karena sering ngeliat, sering berpas-pasan, jadi seolah kayak wah kita ditakdirkan nih bertemu terus nih. Nah akhirnya kayak terpaksa dimirorkan gitu loh. Ada juga sih orang yang memaksakan bahwasanya ini takdir, padahal kan dia sudah punya pasangan, atau kamu sudah punya pasangan gitu loh ya. Yang terobsesi sama kamu ada juga ya, yang terobsesi sama kamu itu begitu sangat menginginkan kamu, tapi dia takut juga. Takutnya kenapa? Bisa jadi karena kamu sudah punya pasangan, karena kamu ya antara kamu dengan dia punya perbedaan begitu ya. Ada N inisial ya, Nina, ada I, Iman, ada R, ada Roni, ada C, ada Cinta, ada W, ada WW, ada M, ada Mama, ada K, ada Kantil. Oke, kita akan cek di sini untuk zodiak. Ada Scorpio, ada Virgo, ada Aquarius, ada Sagittarius, dan ada Sagittarius lagi. Oke, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu.
Tapi ingat ya teman-temanku, jika di situ tidak ada zodiak, orang yang kau fokuskan, ya hati kata ini bukan milik kamu. Tidak harus ada zodiaknya ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi, dadah.